Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rosiana, NIM E1E01931, kelas 5I. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab berbagai macam soal yang diberikan oleh dosen mengenai pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Soal yang pertama yaitu, baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu belajar melalui bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan dua hal, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua yaitu kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan, baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Secara implisit, kemampuan-kemampuan itu tentu saja melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatik. Kemampuan pragmatik merupakan kesanggupan pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks berbahasa itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, bahasa, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Lalu, dari ketiga tipe belajar tersebut, mana yang dipelajari di SD? Belajar bahasa Indonesia untuk siswa SD pada dasarnya bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia berfokus pada penguasaan berbahasa. Tipe yang pertama yaitu belajar bahasa untuk dapat diterapkan bagi berbagai keperluan dalam berbagai macam situasi seperti belajar, berpikir, berekspresi, bersosialisasi, atau bergaul dan berapresiasi. Tipe yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik, maka siswa perlu menguasai kaidah bahasa dengan baik pula. Kemudian, tipe yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Dalam konteks ini, penguasaan kaidah bahasa bukan tujuan, melainkan hanyalah sebagai alat agar kemampuan berbahasanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian, ketiga tipe tersebut saling terkait. Ketiganya terjadi secara bersamaan dalam belajar berbahasa. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Jadi, prinsip itu merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Di antaranya yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksudnya adalah pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar yang aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa. Karena itu, materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final.
Pada awal pembelajaran, guru membagikan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan menyampaikan informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa, dan dengan alat bantu itu, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis sumber aneka belajar. Maksudnya di sini yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber, pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan, dan lain-lain. Pada metode proyek, pemecahan masalah atau inquiry siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di ruang kelas. Dianjurkan pula materi tertentu siswa memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan masyarakat. Tentu dengan pendekatan ini pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka di dalam kelas. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Maksudnya yaitu mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama, agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak atau aktivitas yang banyak serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Maksudnya adalah karena itu pembelajaran dalam kurikulum 2013 memerlukan waktu yang lebih banyak dan memanfaatkan ruang dan waktu secara integratif. Pembelajaran tidak hanya memanfaatkan waktu di dalam kelas saja. Baiklah, kita lanjut ke yang nomor 3 yaitu tentang makna inquiry. Makna inquiry merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa dengan cara menemukan sendiri. Kemudian bentuk pelaksanaannya yaitu kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang dirancang guru harus berbentuk kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan. Langkah-langkah pembelajarannya dimulai dari merumuskan masalah, mengamati, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu apa urgensi komponen menemukan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Urgensi bahasa Indonesia metode inquiry ini yang berpusat pada siswa adalah menemukan. Siswa diberikan kesempatan untuk menjadi ilmuwan untuk melakukan kegiatan awal dalam pengamatan, pertanyaan, dugaan atau hipotesis, pengumpulan data, dan penyimpulan. Selain itu, dalam inquiry digunakan dan dikembangkan keterampilan berpikir kritis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil dari menemukan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada makna
Pemodelan atau modeling adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu dalam praktiknya guru bukan merupakan satu-satunya model, karena model yang disampaikan akan menjadi standar kompetensi yang akan dicapai. Maka, jika guru tidak mampu menjadi model, jangan sekali-kali memaksakan diri. Guru dapat mendatangkan model dari luar. Model tersebut bisa dari siswa yang dianggap mampu atau para pakar terhadap kelas. Model yang dimaksud bisa berupa pemberian contoh tentang misalnya cara mengoperasikan sesuatu, menunjukkan hasil karya, mempertonton suatu penampilan. Adapun urgensi dari pemodelan ini yaitu bahwa perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu pemodelan berarti hal yang berkaitan dengan model atau contoh, pola atau acuan. Sumanto 2006 menjelaskan bahwa pemodelan atau modeling adalah suatu bentuk pelajaran yang mengikuti kelakuan orang lain seperti model. Modeling dapat dipakai mengajarkan keterampilan akademik dan motorik. Teknik pemodelan dalam pembelajaran menjadi strategi kunci. Pemodelan menulis merupakan bagian pengajaran menulis yang penting. Pemodelan dapat berupa contoh-contoh tindakan. Konsep pemodelan dalam pembelajaran itu adalah yang pertama, membahasakan gagasan yang guru pikirkan. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswa untuk belajar dan berperilaku. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan apa yang guru inginkan agar siswa melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu reflection atau refleksi adalah cara berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah untuk melihat sudah sejauh mana sih pengetahuan siswa sebelumnya dapat mengendap di benak siswa. Adapun bentuk pelaksanaannya yaitu kegiatan refleksi ini harus selalu dilakukan sebelum guru mengakhiri proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuannya, dengan memikirkan apa yang baru saja dipelajari, menelaah dan merespon semua kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran, bahkan memberikan masukan atau sasaran jika diperlukan. Siswa akan menyadari bahwa pengetahuan yang baru diperolehnya merupakan pengayaan bahkan revisi dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian apa sih urgensi komponen refleksi sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Jadi refleksi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD yaitu aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau penilaian umpan balik terhadap peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 3 yaitu jadi LOTS merupakan lower order thinking skills atau keterampilan berpikir tingkat terendah, yaitu ada C1, C2, dan C3. Kemudian sedangkan HOTS adalah higher order thinking skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu ada C4, C5, dan C6. Nah, kemudian tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini tentu didasarkan dari berbagai pendapat tentang makna tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Tujuan pembelajaran setidaknya mempunyai syarat yaitu A, B, C, D. A adalah audience, B adalah behavior, C adalah condition, dan D adalah degree. Audiens dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik.
Dalam hal ini, audiens atau peserta didik merupakan pihak peserta yang berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Maka dari itu, ketika merumuskan tujuan pembelajaran, tepatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang diharapkan. Contohnya misalnya yaitu peserta didik dapat. Nah, seperti itu. Kemudian behavior. Behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penulisan behavior dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja, misalnya menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, menyimak, dan lain sebagainya. Contoh menjelaskan kata sapaan dalam dongeng. Nah, kemudian condition adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya yaitu dengan membaca teks seperti itu. Kemudian degree. Degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Tingkatan ini tergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Contohnya misalnya yaitu dengan baik dan benar, seperti itu. Kemudian dengan membaca teks dongeng yaitu termasuk condition. Siswa adalah audiens, mampu menjelaskan kata sapaan dalam dongeng yaitu behavior, dengan baik dan benar yaitu degree. Nah, kemudian analisis contoh tujuan pembelajaran. Melalui pemutaran video pembelajaran yaitu termasuk dalam C, siswa itu A dan dapat itu membaca puisi yaitu B. Kemudian, kaidah penulisan tujuan pembelajaran tersebut tidak tepat karena belum terdapat komponen degree, yang dimana degree tingkat pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang B itu siswa yaitu audiens dapat membuat posisi karya pribadi yaitu behavior. Kaidah penulisannya belum tepat karena belum terdapat komponen A, B, C, D secara tepat. Hanya terdapat siswa atau audiens dapat membuat puisi pribadi yaitu behavior, dan belum terdapat komponen condition atau aktivitas yang dilakukan peserta didik, dan D-nya yaitu degree atau belum ada tingkat minimal dari materi yang disampaikan, seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.